Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan staf IPTB SDN 1 Bumi Asih. Sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk waktunya kepada Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan kita hari ini. Izinkan ulun untuk menyampaikan materi yang sudah mendapatkan kurang lebih dalam waktu 1 bulan di program pendidikan guru penggerak. Nah, jadi yang ingin membagi di sini sebenarnya tugasnya hanya di modul 1.4 yaitu budaya positif. Tetapi ulun ingin mengaitkan antara modul 1.1 hingga modul 1.4. Materi yang pertama mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut ulun, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang sangat luar biasa karena hingga saat ini pemikiran-pemikiran beliau yang sudah berabad-abad tahun tetapi masih sangat relevan dengan pendidikan di Indonesia. Dan juga pemikiran-pemikiran beliau masih dijadikan acuan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di mana di sini pendidik atau guru bisa kita analogikan sebagai petani. Petani yang bertugas untuk merawat tanaman-tanaman hingga tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentunya tanaman atau jenis tanaman yang berbeda maka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda pula. Contoh misalnya di dalam kelas itu ada 10 anak. Tentunya 10 anak itu mempunyai sifat kemudian juga karakter yang berbeda. Jadi bagaimana kita sebagai guru untuk mengakomodasi semua kebutuhan belajar murid. Jadi kebutuhan belajar murid itu ada 4 yang belum tahu gaya belajarnya. Yang pertama ada anak yang suka visual, kemudian ada anak yang suka belajarnya itu yang audio atau mendengarkan, ada anak yang suka belajarnya itu membaca dan menulis, dan ada anak yang suka kinestetik atau gerak. Nah, jadi dalam 4 gaya belajar anak itu, bagaimana seorang guru bisa mengakomodasi semuanya. Caranya kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan, misalnya pendekatan menggunakan integrasi teknologi. Contoh misalnya dalam pembelajaran kita menampilkan video yang kita ambil dari tayangan YouTube. Nah, di tayangan video tersebut terdapat anak bisa melihat secara visual, kemudian anak bisa mendengarkan secara audio, kemudian anak bisa membaca teks yang ada di video tersebut. Kemudian setelah anak menyaksikan tayangan video tersebut, kita bisa menugaskan mereka untuk menulis hal-hal penting menurut mereka. Jadi sudah ada 3, kemudian yang terakhir yang keempat itu ada kinestetik. Setelah anak melihat tayangan video, misalnya dalam pelajaran PJOK, anak-anak nanti mempraktekkan misalnya materinya lokomotor. Jadi anak mempraktekkan gerak lokomotor misalnya berjalan. Ini untuk pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang pertama yang ingin membagi. Kemudian yang kedua, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Di mana kodrat alam ini misalnya tumbuh kembang anak itu berada di daerah pesisir pantai. Kemudian ada juga anak yang tumbuh kembangnya di daerah pegunungan. Tentunya mereka mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. Dengan sifat dan karakter yang berbeda,
guru itu tidak bisa menghapus atau menghilangkan karakter mereka, tetapi kita sebagai guru itu bisa untuk memunculkan sifat-sifat baik mereka. Jika mereka mempunyai sifat yang buruk, nanti bisa tertutupi dengan yang sifat-sifat baik yang kita bimbing mereka untuk mempunyai sifat-sifat yang lebih baik. Kemudian untuk kodrat zaman itu di mana atau di zaman apa anak berada. Contoh misalnya di zaman dulu waktu SD itu tidak ada yang namanya internet atau smartphone. Beda dengan zaman sekarang, itu teknologi sangat masif sekali. Internet sudah ada, kemudian smartphone, bahkan anak TK pun sangat mahir menggunakan smartphone. Bahkan ada yang punya HP-nya sendiri untuk anak TK. Jadi pendidikan daerah sekarang itu tidak bisa dilepaskan dengan teknologi. Jadi hendaknya guru yang sekarang, guru abad 21 bisa mengintegrasikan pembelajaran mereka dengan menggunakan teknologi. Jadi teknologi di sini dalam pembelajaran itu tidak mesti seorang guru menggunakan laptop atau menggunakan LCD proyektor, tetapi kita bisa menggunakan handphone atau smartphone yang kita punya. Contoh, misalnya tadi kita sudah memahami, mengetahui karakter peserta didik kita. Misalnya dari 10 siswa tadi ada 2 anak yang gaya belajarnya suka visual. Nah, dalam materi yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak, kita menyiapkan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi misalnya yang 2 anak yang sukanya visual tadi, dalam kita menyampaikan materi secara verbal, itu anak 2 tadi tidak begitu memahami materi yang kita sampaikan. Jika mereka tidak 2 anak tadi tidak memahami, bisa kita kita kasih lihat video yang sudah kita siapkan di HP kita. Harapannya agar tujuan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan tercapai. Kemudian yang poin yang ketiga, ini kata-kata yang sangat familiar sekali, kalimat yang sangat familiar, yaitu ingarsa sangkulada, ingmandia mangkasa, dan tuturi handayani. Jadi ingarsa sangkulada itu di depan guru adalah tauladan. Semua kata-kata guru dan juga perbuatannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ingmandia mangkasa, di tengah guru memberikan semangat kepada anak didik. Misalnya ada di kelas ada anak didik yang kurang motivasi di kelas misalnya. Kemudian ada anak didik yang juga mengalami kesulitan belajar. Tentunya peserta didik yang seperti itulah yang harus kita kasih semangat, kita berikan perhatian yang lebih. Kemudian tuturi handayani, di belakang guru memberikan dorongan. Jadi guru memberikan dorongan, menuntun murid-muridnya untuk selalu berperilaku baik, berbudi pekerti luhur. Kemudian di modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki guru penggerak adalah yang pertama, berpihak pada murid. Ini tadi sudah menjelaskan bagaimana seorang guru harus bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua, reflektif. Nah, guru setelah pembelajaran melakukan refleksi. Kemudian yang ketiga, mandiri, kolaboratif, kemudian inovatif. Inovatif di sini guru hendaknya di dalam pembelajaran itu menggunakan metode atau model-model pembelajaran yang inovatif. Yang sekarang itu yang lebih mencuat adalah model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dan PBL, Problem Based Learning. Kemudian peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Tentunya tidak hanya guru penggerak, kita sebagai seorang guru
itu adalah pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Ketiga, mendorong kolaborasi, kerjasama atau gotong royong, mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi di sekolah masing-masing diharapkan kita mempunyai komunitas sendiri. Misalnya entah apa nanti namanya, misalnya Buniasi atau apa, atau misalnya KKG ini, itu diharapkan bisa diaktifkan. Kemudian modul 1.3, visi guru penggerak. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Kekuatan visi, harapan doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Ini selanjutnya di modul 1.4, budaya positif. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi dalam konsep disiplin di awal pembelajaran atau misalnya di awal semester itu kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan juga sudah menerapkan yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama guru dan juga murid. Nanti mereka tulis masing-masing. Misalnya tadi tidak boleh datang terlambat ke sekolah atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi guru dan murid itu sepakat untuk mematuhi aturan yang mereka buat. Jika mereka melanggar aturan tersebut, maka bisa kita kenakan yang namanya konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Contoh fisik misalnya anak disuruh push up misalnya 15 kali. Kemudian secara psikis misalnya kita memarahi anak tersebut atau kita mengancam anak tersebut. Konsekuensi. Nah, ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, tadi melalui kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi murid tetap dengan konsekuensi merasa tidak nyaman. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya seperti mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain.
dan harus menyelesaikan tugas. Karena ketertinggalannya, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi guru tidak diperkenankan lagi untuk memberikan hukuman. Karena jika kita memberikan hukuman kepada siswa, kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Entah mereka dalam hati marah, entah mereka sedih. Kemudian dampak kedepannya tidak pernah tahu. Jadi tidak diperkenankan walaupun hukuman tersebut sifatnya positif. Contoh, misalnya kita menyuruh anak menulis di kertas satu halaman, saya tidak mengulanginya lagi. Kemudian juga ada misalnya anak disuruh membaca misalnya satu bab misalnya. Nah itu hukuman positif tapi tidak diperkenankan lagi. Jadi nanti itu ada solusinya, nanti di akhir ada solusinya. Nah di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan. Konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak. Contohnya tadi jam istirahat, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau dalam pendidikan biasanya menyebutnya sebagai konsekuensi. Kemudian tindakan guru. Nah ini tindakan gurunya. Ini yang contohkan tadi misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi. Nah di sini adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket itu berupa hukuman. Push up 15 kali itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, karena ini sudah melanggar kesepakatan kelas misalnya. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam misalnya, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu adalah konsekuensi. Restitusi. Nah ini adalah materi yang menurut ulun paling menarik, yang sangat ulun suka. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka melakukan kesalahan. Kemudian
Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebelum ke restitusi, kita ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita sebagai guru kira-kira nanti adanya di mana kontrol kita kepada anak-anak ketika anak melakukan kesalahan. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan sebagai guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah misalnya guru sebagai penghukum, atau guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, atau pemantau, dan juga manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya tadi hukuman misalnya push up, verbal itu seperti memarahi anak. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu biasanya guru dengan kontrol penghukum kepada murid biasanya mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Padahal banyak cara yang bisa kita terapkan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Contohnya tadi menggunakan metode, kemudian juga menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, jadi ini adalah tipe guru dengan kontrol pembuat merasa bersalah kepada anak-anak. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi tetap ini masih kurang baik, posisi kontrol guru yang kedua. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ucapan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini adalah teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman atau kontrol guru sebagai teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut.
Jadi guru dengan posisi kontrol teman juga masih tidak baik. Kemudian kontrol guru yang keempat itu adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan juga konsekuensi yang telah dibuat. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi tidak kontrol teman lagi. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa diajukan oleh seorang pemantau seperti berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini sudah mulai bagus untuk pemantau. Manajer ini yang paling baik, diharapkan guru bisa posisi kontrolnya sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tadi dengan cara kita di awal-awal membuat kesepakatan kelas. Kemudian di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, sebelum kita berkata apa yang kita yakini, tentunya kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, ini kembali ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, misalnya ada murid yang bermasalah, itu kita lebih untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Segitiga restitusi. Nah, jadi ini solusinya, namanya segitiga restitusi. Apabila ada murid yang bermasalah, ini sudah ulun terapkan, menurut ulun berhasil. Jadi yang pertama kita lakukan, misalnya contoh ada anak yang bermain handphone di kelas misalnya. Kemudian kita tegur, mungkin pada saat kita tegur dia merasa bersalah atau misalnya takut. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Jadi kita kita ucapkan kepadanya bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, kita validasi kebutuhannya. Misalnya anak tadi bermain handphone, kenapa anak tersebut bermain handphone? Misalnya dia menjawab, karena saya merasa bosan Pak di kelas misalnya. Karena dengan pembelajaran yang disajikan oleh gurunya, dia merasa bosan sehingga dia bermain handphone. Kemudian adakah cara yang lebih efektif misalnya untuk mendapatkan kebutuhan apa yang kamu butuhkan? Ini untuk pertanyaan memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Misalnya nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Misalnya tadi peraturannya di dalam kelas anak tidak boleh bermain handphone misalnya. Tetapi
anak tersebut melanggar aturan tersebut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi setelah kita stabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinannya, menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah tidak baik dan kamu juga sudah melanggar kesepakatan yang sudah kita buat. Segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, misalnya yang anak lakukan tadi, bermain handphone. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita stabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua tadi validasi. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, tadi misalnya merasa bosan di kelas. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus di sini memukul? Kalau tadi contohnya bermain handphone. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok hari? Nah, ini adalah kata-kata yang keluar dari guru untuk memvalidasi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kesepakatan kelas tadi. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah kata-kata guru untuk menanyakan keyakinan anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Saya menanggapi untuk masalah restitusi tadi, Pak. Ini yang terjadi rata-rata di kelas, kan? Kita masih menggunakan mungkin masalah kayak cara-cara hukuman kayak tadi kan, masih kayak itu dulu. Iya. Sebelumnya belum jadi. Ya. Mungkin melihat ini setelah melihat penjelasan ini kayaknya guru ini banyak bersalah dengan murid. Nah, mungkin alangkah baiknya gimana ya kita ini. Sedangkan keadaan murid sekarang jauh dari yang dulu. Semakin anak dibiarkan kayaknya semakin sifatnya semakin jadi. Ya. Apakah ada solusinya, Pak? Kalau menurut Ulun yang sudah dipelajari, kita kembali ke pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, Pak. Ya. Misalnya tadi yang Inasa Santulaga, guru itu di depan memberikan tauladan. Jadi ketika guru sudah bisa memberikan tauladan, guru menjadi role model mereka. Jadi di belakang tuturi handayani kita bisa memberikan dorongan kepada mereka. Jadi ketika guru sudah menjadi role model, kayaknya guru itu lebih mudah untuk membuat anak itu lebih baik. Itu yang untuk menurut Ulun yang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga ketika misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, itu kita coba Pak untuk melakukan restitusi.
Karena yang sudah lu coba kayaknya lebih efektif dari kita memberikan hukuman. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak, itu mungkin hari ini dia mentaati hukuman atau tidak mengulangi kesalahan, tapi kemungkinan besok akan mengulangi lagi. Jadi kalau di restitusi seperti itu, biasanya lu terakhir tuh, atau lu suruh kesini biasanya lu, yang sudah-sudah nih yang baru-baru. Jadi lu ngomong berdua, lu restitusi, kayaknya dia mikir, anak itu mikir untuk tidak mengulanginya lagi. Mungkin dia di restitusi, kemudian tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi mungkin itu ya bisa lu jawab. Gimana Pak Ranto? Mungkin kita mengedepankan untuk konselingnya, guys. Iya Pak. Iya. Daripada memberikan hukuman. Ya, itu aja. Terima kasih. Dengan yang lain. Mungkin dari awal bisa dibukakan, Pak. Kalau ibu-ibunya kan ada bayangan dari awal tadi lupa. Materi di awal Pak. Ya, nggak ada yang ditanyakan masalah Hajar Dewantara tadi. Iya, Dewantara. Nambahkan sedikit aja. Ibu. Itu kami mungkin ilmu baru bagi kami. Karena apa? Karena selama ini kami laksanakan itu berbau hukuman. Nah, yang untuk yang namanya restitusi itu mungkin kecil saja sekali. Karena apa? Karena kalau masalah restitusi tadi itu agak menuju ke anak yang lebih baik tadi ada lama. Nah, ya agak lama. Ya untuk kedepannya, meskipun kayaknya restitusi tadi agak sulit kita laksanakan, kalau memang itu nanti itu ilmu yang kita dapat hari ini, mungkin insya Allah untuk hukuman kita akan hilangkan atau kita kurangi untuk menuju restitusi. Itu aja dari kami. Ibu, terima kasih Bu. Nah, jadi untuk yang 5 posisi kontrol, nah ini diharapkan kita sebagai guru itu kontrolnya pelan-pelan kita geser dari yang biasanya jadi penghukum, kita geser menjadi pembuat merasa bersalah. Kemudian kita geser lagi kita sebagai teman, kemudian geser lagi sebagai pemantau, hingga kita bisa menjadi manajer atau mengatasi masalah tersebut dengan cara segitiga restitusi. Ada lagi Bu. Ya, terima kasih lagi. Sesuai logonya atau logo atau apa ya, guru penggerak ini guru baik. Guru baik ini seperti apa? Apa kita ngasih materi yang banyak-banyaknya atau ngasih tugas sebanyak-banyaknya, atau bagaimana kalau di guru penggerak ini cara ngasih materinya, atau semaunya anak pun sampainya gimana, atau kita sudahi pelajaran itu. Nah, jadi kemarin itu memang untuk materi kita tidak harus memaksakan anak. Misalnya dalam pembelajaran itu kan ada anak yang berbeda-beda daya tangkapnya. Ada yang bukan anak bodoh, tetapi prosesnya ada yang lama, ada yang cepat. Nah, jadi kita tidak memaksakan materi. Misalnya anak itu yang lambat, materinya kita pelan saja. Tidak harus misalnya beberapa halaman selesai hari itu. Jadi, Kalau untuk menyikapi misalnya anak yang nggak mau nulis itu kayak Pak? tidak mau. Menulis. Nah, itu mungkin karakter gaya belajarnya mungkin dia tidak suka menulis, Bu. Mungkin sukanya visual atau audio. Kan tadi ada 4 gaya belajar anak. Ada yang sukanya melihat,
misalnya tayangan video, ada yang sukanya mendengarkan, ada yang sukanya membaca dan menulis, dan ada yang suka kinestetik. Ya, sedikit aja. Kemarin pernah mendengar juga bahwa kita guru ini nggak mengajar aja. Di sini juga ada mendidik. Ini memang agak lepas di modul ini ya. Tapi mendidik ini masuk apa ya kalau di sini? Retribusi apa? Restitusi apa? Restitusi bisa, Iya. Masuk restitusi juga ya? bisa. Sama ya? Pendidikan itu ya yang jelas yang kita diajarin dengan cara yang ketiga itu Itu yang ketiga itu paling berat itu. dalam situ Dalam. sepaket dari aku ini kan Iya. ya pendidikan sepaket itu nggak bisa lepas dari itu. Itu sesuai dengan budaya positif tadi. Kita Terus, Pak, selaku pendidik Biasanya ya kalau harus ke segmentasi situ. yang sudah terencana atau disepakati itu contohnya seperti apa ya? Sebenarnya untuk konsekuensi itu kalau ulun lah itu misalnya di awal aja gue. Cuma kalau ulun kalau bisa kada dilaksanakan konsekuensi itu. Karena tadi konsekuensi itu juga mempengaruhi anak tadi merasa bersalah dalam waktu jangka yang pendek tadi. Jadi ulun tetap melakukan konsekuensi. Contoh kemarin sudah melakukan kesepakatan kelas. Kalau yang misalnya melanggar, misalnya memberi 3 poin. Nah, misalnya dia datang terlambat 1 poin. Misalnya dia ngomong jorok misalnya 2 poin sampai 3 poin itu misalnya ulun suruh membersihkan halaman. Nah, tapi harapannya semoga anak itu tidak mencapai 3 poin. Harapannya. Cuma di awal aja kita memberikan konsekuensi. Kalau ulun kayak gitu. 5S tadi sabar, salam, Senyum. sopan, santun. Satunya apa? Senyum. Senyum tanpa salah. Saya yang dia ini juga enggak. Senyum. Yang menengok Ini guru kan atau murid ini 5S ini? Guru, murid, mirip Kelas sekolah enggak ya? jadi tauladan kan. akhirnya Pak. Lagi Bapak Ibu. Cinta lagi mikir. Guru yang proses menciptakan kondisi bagi murid itu bagaimana harus Retribusi, paket. Institusi. Restitusi kan Ya, Bisa buat retribusi. retribusi tangan tangan kayak anak kecil. kondisinya bagi murid itu lah. Kayak kondisi Restitusinya itu seperti yang apa? enggak rame supaya itu lah. kondusif Iya. di kelas. Iya. Kalau Enggak yang rame. kalau kayak- pengalaman ulun bu, kalau yang kondusif itu dengan metode pembelajaran. Misalnya biasanya kita cuma ceramah, kita bisa coba dengan metode berkelompok tanya jawab kayak tadi, kemudian 2 arah bu. Jadi tidak hanya guru yang menjelaskan, tapi juga ada umpan baliknya dari siswa. Kemudian menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Classroom itu cukup efektif bu, baik di kelas 1, kemudian di kelas 3 kemarin menggunakan metode itu menurutku berhasil. Murid itu lebih antusias dalam proses belajar mengajar bu. Jadi mungkin nanti Pian bisa searching mengenai model pembelajaran PJBL sama PBL. Itu yang sekarang dicuatkan untuk guru. Coba itu nanti. Jadi yang problem based learning yang PBL itu kita memberikan masalah dulu kepada anak, kita bikin kelompok, nanti anak memecahkan masalah tersebut. Kalau yang PJBL, yang project based learning, itu menyuruh anak untuk membuat suatu proyek atau karya. Contoh misalnya kayak ulun senam misalnya, merangkai gerakan senam, itu proyeknya. Jadi anak berkelompok, masing-masing itu merangkai gerakan senam, tapi mereka sendiri bu. Setelah itu, setelah selesai ditampilkan
sedangnya itu ditampilkan oleh kelompok yang lain. Kelompok yang lain memberikan tanggapan. Jadi kelompok yang lain memberikan tanggapan. Itu cukup menarik, Bu. Anak-anak senang kemarin kalau yang project. Mereka menciptakan gerakan, berkolaborasi, berdiskusi, gerakan apa yang cocok misalnya. Jadi ditampilkan, nanti kelompok yang lain nanti bisa memberikan tanggapan. Pak, misalnya kelompok ini kurang ini, Pak. Jadi komunikatif ininya, Bu. Mungkin itu dulu. Menambahkan pertanyaan Ismail, mungkin ini pada guru-guru sendiri itu kalau dalam pembelajaran jangan hanya tutup-tutupan, biar anak itu merasa dia diperhatikan. Benar. Jadi harus didatangi keliling, bergantian. Nah, mungkin itu anak merasa diperhatikan. Iya. Terima kasih, itu saja. Jadi kalau sekarang itu memang beban guru kayaknya dikurangi, Bu. Jadi kalau dulu kan sistemnya guru itu sistem komando, di depan aja memberikan ceramah. Jadi ke sekolah sekarang itu diharapkan ada umpan baliknya. Jadi bikin kelompok, berdiskusi. Kemudian yang ingat kemarin kata Pak Wiranto itu membuat apa kecambah Pak kemarin Pak, yang untuk Merdeka Belajar. Nah mungkin contohkan yang lain, misalnya kita membuat mau membuat kopi misalnya nih. Kalau dulu kan misalnya membuat kopi kita sampaikan kopinya segini, gulanya segini, itu adalah kopi yang enak. Tetapi enak kita belum tentu enak di murid. Nah jadi misalnya membuat kopi kita siapkan bahannya. Terserah mereka mau misalnya kopinya segini, gulanya segini, mungkin mau ditambahkan susu atau ditambahkan krim. Nah jadi enak menurut kita belum tentu enak menurut anak-anak. Jadi merdeka, Bu. Mungkin analoginya seperti itu. Tapi merdekanya tidak merdeka yang absolut. Artinya absolut itu tidak kebablasan, tetap diawasi oleh guru. Maksudnya merdeka belajar, tidak absolut merdeka. Peran guru penggerak itu sebenarnya di sekolah itu apa? Perannya Nah ini sebenarnya, Bu, pemimpin. pemimpin pembelajaran itu semua guru pemimpin pembelajaran di kelas itu sama aja. Menjadi coach itu mungkin yang seperti ini mungkin belum memberikan materi yang sudah mendapatkan, mungkin belum tularkan ke dia. Gurunya guru, Bu. Pemimpin Mendorong pembelajar. Pelatihnya guru. guru itu kan pemimpin pembelajaran, Bu. Memimpin anak-anak, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi yang ini, komunitas praktisi ini, nah disuruh menggerakkan kami, Bu. Jadi kayak bikin komunitas lagi misalnya di sekolah gitu. Misalnya sebulan sekali kita adakan. Berarti kita harus bergerak terus. Iya, Kita jadi sebulan Jadi sekali. ya, Di sekolah tuh harus ada komunitas gitu kan. ini itu di kolonnya misalnya mau nama baru silahkan, atau mau namanya kakak gini juga apa-apa boleh. Yang penting ada komunitas. Jadi misalnya setiap bulan bisa kita Jadi di komunitas itu pasti ada kegiatan gitu lah. Jadi, ya, Apakah kita mungkin yang ini bisa nih apa KKM atau apa membahas? sebenarnya kalau di guru penggerak tuh banyak inovasi itu untuk sekolahan. Contoh misalnya kayak sampah, kita siapkan sampah 3 warna misalnya. Kemudian ada Jumat Takwa, ada kemarin itu Kamis Beramal. Jadi Kamis Beramal itu jadi setiap Kamis tuh sumbangan tuh boy. Anak-anak misalnya atau Sukarela. ini sukarela. Tapi itu harus dikasih tujuannya enggak? Pun Tujuannya untuk beramal itu nanti untuk Amal. apa? ini nanti misalnya ada misalnya Dapat murid misalnya ada kecelakaan kan atau musibah, bisa kita sumbangkan langsung, Bu.
tapi tidak dihabiskan kemarin itu. Tapi tentunya dengan ada pertanggungjawabannya Bu. Iya. Makanya kalau bisa sekolah itu punya sosial media. Jadi misalnya kita sumbangan hari ini jumlahnya sekian, nanti kan bisa dilihat orang-orang dulu. Soalnya kemarin tuh ada polemik juga untuk sumbangan itu, sukarela itu kemana duitnya, Bu? Karena tidak ada pelaporan. Walaupun misalnya 1.000 atau 500, kalau setiap minggu kan jumlahnya banyak. Kayak masjid bola, abang Jumahan ada Mungkin pengumumannya. itu bukan. Nah mungkin kalau misalnya itu mau diterapkan atau kita budaya 5S. Mungkin misalnya ini Komunitas. Buat sekolah lah, Kalau diadakan komunitas di sekolah baca kita lagi. ada kegiatan Ada sampah kayak gitu. yang jelas terutama menanggulangi Kita lingkungan sekolah kita. Gitu. itu kan harus ada terorganisir pengharinya. Belian aja Ki. Kita pintu aja dulu. Beli yang di itu nah di lorong-lorong tuh dikasih jagalah kebersihan terus Ya, tempatnya. di poster-poster. Komunitas apa? Masalah sampah gitu pasti buangnya tuh dari jendela dari halaman. Kalau satu ada lagi nya ada Caranya kawan ikan. Jendelanya tinggi. Kalau pas sana 2, 3. Awalnya sih kelas satu ke situ juga. Tak tanyain, itu jendela apa tempat sampah? Katanya jendela. Nah, kamu tahu tuh jendela. Tempat sampahnya gimana? Nah, mungkin yang itu aja Bu jenis-jenis kayak itu tadi. Jadi nggak bisa lagi dia buang jendela. Dia tahu itu jendela. kalau sampah kemarin kami diskusi itu bisa anak-anak itu membawa alat makan sendiri. Itu yang satu. Yang kedua, Orang sampah. ini anak-anak membawa kantong plastik masing-masing. Jadi sampah yang misalnya yang dari ciki-cikian itu Iya. dimasukkan ke kantong sampahnya sendiri. Bisa. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Ulun akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,